Hai semuanya, balik lagi dengan Putu Reza. Dan ini dia, langsung aja kita review Samsung Galaxy S23 Plus. Kalau yang Ultra, itu kayaknya udah banyak banget yang ngomongin. Karena gimana pun itu adalah the real flagshipnya Samsung tahun ini. Karena dengan specs dan fitur yang top tier banget, pokoknya mantep. Tapi karena bagus tadi, harga itu juga jadi lebih tinggi, sehingga mungkin jadi pertimbangan tersendiri bagi sebagian orang, apalagi yang mungkin ngerasa versi Ultra itu kegedean, mungkin nggak suka desain yang ngotak, mungkin ngerasa kameranya overkill, atau mungkin sekedar ngerasa nggak butuh sama S Pen. Kalau yang saya sebutin tadi cocok, ya mungkin yang Plus ini bakal jadi pilihan tepat, dan abis ini saya bakal kasih tahu kenapa alasannya. Seperti biasa, buat yang mungkin pengen lompat ke pembahasan tertentu, saya kasih timestamp-nya di deskripsi, tapi disaranin banget untuk nonton dari awal sampai habis supaya nyambung konteksnya. Pertama, seperti biasa, desainnya dulu. Ini adalah salah satu perbedaan yang bisa langsung dilihat kalau kita bandingkan dengan versi yang Ultra. S23 Plus, dia lebih tradisional, lebih konvensional seperti Galaxy S series beberapa tahun terakhir, dengan model yang tidak terlalu mengotak. Desain seperti ini sebenarnya nggak masalah sih ya, karena terlihat clean, minimalis, apalagi karena Samsung sekarang menghilangkan bagian border ya yang di sekitar kamera, nggak kayak di Galaxy S22 series sebelumnya. Materialnya bagus ya, metal, terus terasa solid, premium, masih ada sertifikasi tahan air dan debu juga. Cuma, satu poin yang dianggap mengurangi kemewahan HP ini tuh adalah desainnya yang mirip banget dengan seri handphone murah Samsung sendiri, spesifiknya Galaxy A14 5G yang dirilis bulan lalu. Bedanya, kalau mungkin di seri S23 ini kan Samsung menggunakan material daur ulang yang banyak sekali pada komponen-komponennya. Bahkan untuk seri S23 ini udah dapat sertifikasi yang artinya dia udah menjamin akan mengurangi dampak pada lingkungan selama produksinya. Semua ini tanpa mengurangi kesan premium kita pegang, jadi ya walaupun desain mirip-mirip, tapi semuanya sebenarnya berbeda. Kemudian kita lanjut ke bagian layarnya S23 Plus, dia juga lebih konvensional sebenarnya, tapi di saat yang sama ini banyak banget yang suka karena dari ujung ke ujung layarnya tuh rata, nggak ada yang melengkung di kiri kanan, jadi pakainya itu bakal lebih mantep buat yang suka. Buat yang tanya apakah layar dari S23 Plus ini support menggunakan S Pen, jawabannya enggak. Bisa dimengerti sih, karena ini adalah salah satu cara Samsung untuk melakukan diferensiasi produk. Cuma saya juga berandai-andai nih ya, kenapa nggak dikasih support aja sih sama Samsung gitu di handphone ini, tapi disuruh beli terpisah. Jadi kan di satu sisi orang yang nggak butuh S Pen ya nggak harus punya, tapi di sisi lain buat mereka yang butuh tapi tidak bisa atau mungkin tidak ingin beli yang versi Ultra, tetap bisa pakai di handphone ini. Daripada akhirnya orang beli stylus universal buat ngakalin pakai S Pen di sini pakai stylus, mendingan jadiin cuan sendiri kan sama Samsung, terus mungkin dikasih nilai tambah dengan fitur-fiturnya, dan menurut saya itu menarik gitu. Cuman ya keputusan kan sama Samsung, bukan sama saya. Dan dari segi kualitas, ini layar udah bagus banget. Kualitas flagship, resolusinya emang sedikit di bawah dari yang versi Ultra, nggak sama. Tapi dari jenis panel, refresh rate, HDR, semuanya sama. Jadi dari segi experience itu hampir sama, dan menurut saya sih udah memuaskan banget. Mulai dari kita pakai mungkin cuma buat scrolling timeline gitu ya, terus mungkin mau dipakai nonton, ini tuh udah nyaman. Plus yang mungkin nggak banyak tahu adalah handphone ini punya speaker stereo yang berkualitas bagus untuk experience yang lebih maksimal. Jadi jangan biarkan resolusi layar yang sedikit lebih rendah tadi bikin ragu, karena saya yakin mayoritas orang yang pakai handphone ini nggak bisa bedain. Sekarang kita lanjut ke bagian performa. Di sini saya nggak panjang-panjang karena mau dari S23 yang biasa sampai Ultra semua pakai chipset yang sama, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Benchmarknya ngebut, multitaskingnya bagus, gaming juga menurut saya nggak ada masalah. Palingan yang beda itu, yang mungkin juga perlu dikasih tahu adalah RAM-nya. Karena di handphone ini cuma 8GB aja, bukan 12GB seperti yang di versi Ultra. Perbedaan dalam performa, sepengalaman saya sih nggak terlalu berasa, karena mau multitasking yang nggak wajar sekalipun, kayak buka pop-up Windows yang ramean gini, dia masih bisa, termasuk percobaan untuk main 2 game sekaligus. Cuma memang tidak sesmooth yang versi Ultra. Baterai di handphone ini kapasitasnya 4700 mAh. Naik dari yang sebelumnya atau tahun lalu itu 4500 mAh, jadi ada tambahan 200 mAh. Tahun lalu saya nggak nyobain yang versi Plus, jadi saya nggak bisa ngebandingin seberapa berefek sih peningkatan kapasitas yang dikasih di handphone sekarang. Tapi kalau saya cuma ngelihat dari angka yang dapat, saya harus bilang ini impresif. Screen time-nya panjang dengan standby 1 hari lebih buat handphone yang bukan mengedepankan baterai sebagai jualan utama. Ini tuh menurut saya udah bagus banget. Untuk kecepatan chargingnya sendiri ini maksimal 45 watt, sama seperti yang versi Ultra, tapi ya tetap harus beli terpisah untuk chargernya. Bukan yang paling cepat di pasaran saat ini ya 45 watt, tapi menurut saya udah oke.
Dan satu lagi, seperti biasa, pembahasan terakhir kita akan ngomongin soal kamera, karena mau gimana pun ini adalah satu aspek yang pastinya akan berbeda sekali sama yang versi Ultra. Di handphone ini nggak ada angka-angka yang super besar, tapi nggak otomatis bikin dia jadi handphone yang jelek ternyata. Setup kamera di belakangnya itu cuma ada 3 lensa aja. Ada yang utama 50 megapiksel, lalu ditemani dengan ultra wide dan telefoto dengan kemampuan optical sampai 3 kali aja. Gak jauh-jauh ya. Habis itu pindah ke kamera depan, dia resolusinya 12 megapiksel alias sama dengan yang versi ultra. Untuk mode foto yang dikasih, sekalipun ini bukan versi tertinggi, tapi ternyata dia masih dikasih komplit sama Samsung. Fitur baru seperti astrofotografi dan multi exposure udah tersedia di handphone ini. Selain itu, ada satu hal juga yang saya notice kalau dibandingkan dengan Galaxy S22 series, khususnya S22 Ultra yang masih ada sama saya sekarang, expert RAW di S23 series ini ternyata bisa digunakan untuk kamera depan juga. Jadi kalau aja nih kita pengen foto selfie pakai format RAW terus pengen diedit banyak, HP ini bisa banget ya, entah siapa yang pakai, tapi ya kalau pengen itu bisa banget. Next, untuk bagian video, kalau kita pengen rekam di 8K 30fps, HP ini juga ternyata udah bisa. Dan fitur Pro Video dengan adjustment untuk kamera depan itu juga tersedia ternyata di handphone ini. Saya bisa bilang, di luar soal resolusi sensor yang berbeda tadi, fiturnya itu sama persis. Sekarang langsung aja kita ngomongin dari segi hasilnya. Galaxy S23 Plus ternyata kalau menurut saya sih nggak mengecewakan dan dia tidak punya selisih kualitas yang signifikan sekalipun kita bandingkan sama yang versi Ultra. Karena gimana pun secara default foto yang diambil kan sama-sama disimpan dalam ukuran 12 megapiksel dalam mode auto. Jadi dari segi detail, ketajaman, dan warna itu sebenarnya udah bagus. Dan perbedaan baru kelihatan kalau kita ngebandingin pada setting resolusi tinggi, karena yang Ultra kan dia maksimum 200 megapiksel, sehingga untuk urusan cropping jelas akan lebih leluasa dibandingkan yang Plus karena dia cuma mentok di 50. Tapi seandainya yang versi Ultra saya set di 50 megapiksel juga alias menyamakan kemampuan maksimum dari S23 Plus, sisi kualitasnya juga sebenarnya nggak kelihatan, jadi nggak terlalu berasa, sehingga user tetap bisa mendapatkan hasil yang memuaskan di handphone ini. Palingan yang udah pasti kerasa bedanya itu adalah kemampuan zoom-nya. 3 kali optical zoom itu dia nggak bisa jauh-jauh, sehingga kalau kita punya preferensi atau kebutuhan zoom yang prima, jangan beli Galaxy S23 Plus, beli yang Ultra sekalian. Next, untuk kemampuan low light, Galaxy S23 Plus kalau menurut saya masih layaknya sebuah flagship ya, dia bisa ngasih foto yang bagus di kondisi remang sekalipun, detailnya masih dapat, warnanya oke, dan yang terpenting noise-nya itu terkontrol dengan baik. Lanjut ke kamera depan, hasilnya menurut saya oke ya, resolusi 12 megapiksel terbukti bagus dengan fitur HDR yang baru, dan setara banget kalau kita bandingkan dengan hasil dari Galaxy S23 Ultra. Oke, sekarang ini kita ngetes untuk rekaman video pakai Galaxy S23 Plus. Ya, kondisi di sore hari yang cerah dan tidak terlalu mendung, tidak terlalu terang banget juga ya. Udah sore dan hasil seperti ini. Dynamic range-nya cakep ya, bisa lihat tuh dari warna rumah, warna langit sana, terus ada warna daunnya. Ini saya rekam di 4K atau UHD 30 fps. Kita ganti ke ultra wide. Seperti ini hasilnya. Kita ganti ke 1 lagi, habis itu saya zoom 3x. Sana kita juga bisa lihat. Ya, hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba sambil jalan. Untuk stabilisasi ini handheld ya, saya satu tangan aja pegangnya. Jalan normal, manusia normal, nggak pakai ninja walk atau yang dilebay-lebayin. Terus stabilisasinya ini tidak pakai super steady ya, masih yang biasa. Coba lagi dynamic range-nya. Kita coba yang objek dekat. Oke, itu dia untuk kamera belakang. Dan sekarang ini kamera depannya S23 Plus untuk rekaman video, sama-sama resolusinya saya pakai 4K 30 atau UHD 30 kalau tertulis di handphonenya. Handheld sambil jalan seperti ini, kita bisa lihat dynamic range di belakang untuk langit. Masih kelihatan ya birunya. Birunya dapat banget di belakang.
Audio juga bisa didengar saya ngomong, apakah ketiban dengan suara motor dan mobil di sekitarnya. Tapi yang saya paling impress tetap dynamic range-nya. Ini kece banget sih. Skin tone-nya dapat, mukanya dapat, tapi di belakang juga dapat. Oh ya, sebelum lupa, di sini juga ada mode portrait video atau yang bokeh video. Hasil seperti ini saya pakai kamera depan, resolusi sama UHD atau 4K 30 fps. Langsung lihat hasilnya. Kalau dari segi dynamic range tidak ada penurunan, tetap kece. Dynamic range-nya mantap. Bokehnya juga oke, dan habis ini udah kita pindah ke kondisi low light. Ya, ini dia untuk sampel kamera belakang video outdoor malam hari untuk low light-nya. Ini kita pindah ke ultra wide, hasil seperti ini. Tadi lensa wide ya, 1x, ini yang 0,6. Baik 1, ini 3. Buat yang makin penasaran ya telenya seperti apa kalau malam. Tiganya masih oke ya. Untuk video kita balik ke 1. Sekarang ya, ini dia, kita coba ambil jalan untuk lihat kemampuan stabilisasinya, apakah ada distorsi-distorsi gitu. Biasanya kalau kita pakai malam gitu, dia nggak smooth biasanya videonya. Ini saya handheld satu tangan ya, ini satu tangannya sini. Jalan normal aja. Dan so far kalau yang saya lihat di layar handphone, hasil sih oke. Nah, habis ini kita pindah ke kamera depan seperti biasa untuk lihat hasilnya. Oke, sebentar saya coba yang dekat. Oke, detailnya masih dapat ya. Kita pindah sekarang. Oke, sekarang ini dia kamera depan. Kita menggunakan S23 Plus, kamera depan, perekaman video malam hari sambil jalan di tempat yang sama seperti tadi. Detail di muka bisa dilihat. Suara saya juga pengen tahu kedengaran atau enggak, karena banyak banget mobil yang lewat karena di pinggir jalan. Stabilisasinya gimana, tajam atau enggak gambarnya, oke atau enggak. Maafin ya, nggak bisa sering-sering lihat kamera, harus melihat sekitar supaya aman jalannya. Nah, itu dia untuk sampel videonya. Menurut kalian oke atau enggak? Kalau menurut saya sih, dari yang saya lihat, kameranya peningkatan banget untuk bagian video. Dengan harga produk yang lebih murah, Galaxy S23 Plus jelas akan kehilangan beberapa fitur dan juga spesifikasi dibandingkan yang versi Ultra. Tapi untuk mereka yang mungkin nggak membutuhkan fungsi S Pen, nggak kepikiran pakai resolusi maksimal 200 megapiksel, atau mungkin nggak perlu-perlu amat pakai lensa telefoto yang jauh, semua kekurangan dari handphone ini justru akan menjadi kelebihan karena dia bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah. Plus secara desain dia punya bodi yang mungkin bagi sebagian orang akan lebih nyaman di tangan. Jadi kalau misalnya ketidakbutuhan yang tadi saya sebutin itu cocok sama kalian, maka menurut saya Galaxy S23 Plus ini adalah alternatif yang sangat bagus dari yang versi Ultra. Apalagi dengan harga yang lebih murah, menurut saya nggak perlu dipikir lebih jauh lagi. Untuk sekarang, masa pre-ordernya emang udah kelar, HP-nya juga udah sebulan ya sejak rilis di awal Februari kemarin, tapi untuk promonya itu masih ada banget karena Samsung sekarang lagi ada yang namanya Consumer Launch dengan benefit up to 4 jutaan. Untuk lebih detailnya saya taruh link aja pada kolom deskripsi di bawah, jadi buat yang tertarik langsung aja cek sekarang. So itu dia review saya kali ini untuk Galaxy S23 Plus. Makasih banyak nonton sampai habis. Dari saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.